Iya. Saya tadi malam merasa sangat tergugah hati saya ya ketika ceramah Pak Ustaz menyampaikan tentang zakat, karena kami kebetulan diberikan amanah di Basnas Kabupaten Mamuju. Saya hanya minta penjelasan tentang ayat dan hadis atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang kedua al ulama warasatul anbiya. Kaitan dengan pandangan tentang ulama temporer yang nasional maupun global, di mana salah satunya juga Kementerian Agama dengan Majelis Ulama Indonesia telah memutuskan bahwa zakat fitrah itu 2,5% ya, termasuk 2,5 kilogram, maaf mungkin salah. Itu zakat fitrah dan bisa dikonversi dengan uang. Nah, tadi malam saya gelisah sampai hari ini, jadi saya harus punya kewajiban menyampaikan ini untuk pencerahan. Karena ada tadi malam Pak Ustaz mengatakan kalau orang menggunakan uang menurut 3 pendapat itu tidak diterima. Jadi saya, sampai hari ini Pak kayak susah tidur saya Pak. Karena kebetulan salah satu amanah itu saya mohon pencerahan, di mana tadi dasar-dasar saya itu tadi bahwa kalau itu terjadi sungguh banyak sekali di Kabupaten Mamuju ini Pak yang sudah berzakat menggunakan uang. Dengan pendapat ulama kontemporer itu Pak, bagaimana dimudahkan sehingga tujuan dan nilai zakat itu juga saya kira tidak berubah. Nah, kebetulan saya sendiri untuk Kabupaten Mamuju saya yang mandu kemarin Pak, pertemuan dihadiri oleh Kementerian Agama dan para orang yang paham tentang literasi agama. Saya memimpin langsung dan diputuskan sesuai dengan hasil survei lapangan tentang beras itu. Jadi itulah yang sudah diumumkan di masjid-masjid Pak. Jadi saya lanjut langsung jawab. Ya, mereka. Begini, kalau kita berpatokan pada fikih 4 mazhab, maka fikih kita tidak istilahnya kita tidak kiaskan dulu. Ambil fikih mutlaknya dulu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal itu sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh diganti dengan nilai. Jadi Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal itu sepakat tidak boleh diganti dengan nilai. Artinya tidak boleh diuangkan, karena dia berdasarkan juga hadis Nabi ketika ada sahabat membawa uang, karena di masa Nabi sudah ada pakai orang dirham dan dia membawa uang, tapi Nabi menyuruh kembali untuk mengambil makanan pokok. Inilah yang menjadi dasar mutlak sehingga 3 ulama ini tidak membolehkan menggunakan menilai dengan uang. Itu dulu dasarnya, dan itu yang saya pegang sampai hari ini. Yang kedua, Imam Abu Hanifah membolehkan dinilaikan dengan uang, tapi Imam Abu Hanifah tidak membolehkan mengganti dari yang ada di hadis itu. Yang pertama adalah gandum, yang kedua adalah kurma. Jadi karena itu yang ada dalam hadis. Jadi kalau kita hitungkan ikuti Abu Hanifah, sahnya Abu Hanifah itu 3,5 kilogram sahnya Abu Hanifah. Kalau sahnya Imam Syafi'i itu 2,5 kilogram. Jadi kalau kita mau ikuti kaidah fikihnya, kita dulu belum kiaskan ini kaidah fikihnya. Kalau ikut Abu Hanifah, maka sah yang harus dihitung adalah sah 3,5 kilogram, bukan 2,5. Jadi mestinya kalau kita mau ambil fikih mutlak, kan ini zakat ibadah gairu mahdah atau ibadah mahdah. Dia kan ibadah mahdah. Kalau dia ibadah mahdah, itu tidak boleh dikiaskan dulu selama masih ada dalil yang dipakai dari mutlak. Nanti dikiaskan kalau tidak bisa. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kan Indonesia membolehkan, termasuk Profesor Dr. Syed Yusuf Qardawi itu membolehkan. Ulama-ulama di Indonesia ada beberapa yang membolehkan, walaupun sebagian besar tidak membolehkan. Saya sempat 3 hari yang lalu itu memprotes karena ada beberapa kabupaten
justru tidak memunculkan beras, hanya memunculkan uang. Bahwa zakat fitrah untuk satu orang 45.000 itu tidak ada lagi beras yang disebut. Itu keliru juga. Ini mesti tanggung jawab Basnas. Ini saya harus kasih tahu terus terang. Bagaimana dengan Indonesia yang mengkonversikan dengan boleh dengan uang? Itu menggabungkan dua mazhab. Bagi ulama yang tidak sepakat mentaltik mazhab, menggabungkan dua mazhab itu sudah melanggar. Karena dia pakai mazhabnya Syafi'i dalam jumlah sah, sedangkan untuk pembayaran dia pakai mazhabnya Syafi'i kan? Sedangkan untuk uang dia pakai mazhabnya Abu Hanifah. Jadi pembolehan menggunakan uang dia tarik ke mazhabnya Syafi'i. Padahal Syafi'i kan tidak menerima uang, tidak boleh zakat dengan uang. Tapi kenapa di zaknya Imam Syafi'i dipakai? Kenapa bukan zaknya Abu Hanifah? Ini kan mesti dijawab. Mestinya kalau dia pakai uang, mestinya lari ke Abu Hanifah, jangan lari ke Syafi'i. Kan Abu Hanifah yang membolehkan uang, bukan Imam Syafi'i. Jadi kalau mau pakai uang, lari ke Abu Hanifah. Katakan satu shot 3,5 kg, itu tidak masalah karena dia sudah ikuti mazhab. Tapi kalau dia pakai uang, baru tarik saja kamu Imam Syafi'i, itu keliru betul. Tapi Pak Ustaz, maaf ini, supaya saya harus ada pencerahan. Iya. Ini kan kalimat tadi walil amri minkum itu. Ini kan tunggu dulu, Pak. Saya belum selesai. Jadi kita ikuti saja betul dari Sebentar. Kita, apakah semua yang ditetapkan negara itu tidak salah kan? Masih mengikuti. Tapi kapan kita bisa ikuti? Ketika memang tidak bisa melakukan yang mutlak. Kan begitu. Apakah ketika kita berzakat dengan beras itu tidak diakui pemerintah? Kan diakui. Itu juga ulil amri kan? Mengikut. Jadi kalau mau ambil amannya, saya akan mengatakan Syafi'i mengatakan tidak sah, Imam Malik mengatakan tidak sah, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak sah, dan itu besar. Benar, cari di semua kitab fikih Syafi'i itu tidak ada yang membolehkan dengan uang. Kalau mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah ada yang mengkiaskan, kan gitu. Itu berbeda. Makanya kalau saya mengatakan begini, kita mau ikut mana? Kalau mau ikut ketetapan pemerintah, kan boleh. Itu tidak salah. Cuma kalau pendapat ulama ini yang kita ikuti, ulama Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, itu mengatakan tidak sah. Makanya saya bilang, saya pribadi pakai ulama ini. Tapi kalau mau ikut yang sah beras, yang dirubah menjadi konversi uang, saya kasih catatan, mestinya dia ikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kan gitu. Dan pemerintah kan gabungkan kan? Begini. Bagaimana kaitannya dengan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum? Bagaimana kaitannya? Kita tetap mengikuti pemerintah. Bapak bayar zakat dengan beras, tetap ikut pemerintah. Bapak bayar zakat dengan uang, tetap juga ikuti pemerintah. Tapi apakah itu sesuai dengan penjelasan ulama yang 4 mazhab tadi ini? Kan gitu. Disinilah ulama kenapa ada yang tetap ngotot bahwa tidak untuk zakat fitrah, kecuali zakat mal silahkan. Memang ini dengan uang, tapi untuk zakat fitrah jangan. Itu kalau ulama-ulama yang ini. Tapi pemerintah tetap membuka, dan itu saya tetap mengakui kebenaran itu karena ada namanya al-muhti'u fi al-ijtihadi lahu ajrun. Ketika seorang mujtahid mengambil ketetapan hukum dan pendapatnya salah, maka dia dapat 1 pahala. Ketika pendapatnya benar, maka dia dapat 2 pahala. Ketika apa yang ditetapkan pemerintah itu salah, maka dia tetap dapat 1 pahala. Cuma untuk kehati-hatian, lebih baik jangan pakai uang. Untuk kehati-hatian. Dan saya sampaikan itu dan saya pertanggungjawabkan semua dengan kaidah fikih yang saya pakai. Untuk yang bayar pakai uang, saya tidak salahkan, silakan. Cuma kalau kita kembali ke pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal sepakat tidak sah. Kita mau tolak itu tidak bisa karena itu pendapat mutlak. Cuma kalau ulama-ulama kontemporer Indonesia sudah membuka ruang untuk bisa dengan uang. Kenapa? Karena beras tidak bisa tersimpan lama. Kan gitu. Yang kedua, kalau beras kadang pembagiannya susah karena di Indonesia ini tidak satu macam makan beras.
Misalnya di Papua, makan ipere, makan ubi jalar. Ubi jalar, kalau ubi jalar nak kasih masuk, tinggal ubi jalar 1 bulan itu pasti tumbuh. Kan begitu. Makanya itulah sehingga ada dipakai uang, karena dia antisipasi untuk tinggal lamanya. Kan gitu. Makanya kebijakan pemerintah itu mengambil berbagai kaidah. Tapi kalau kita mau kembali ke fikih mutlak, jangan. Silahkan Basnas buka dan pemerintah buka, dan itu sah. Kalau Bapak mau bayar dengan uang itu sah. Tapi saya sebagai tanggung jawab agama, bahwa saya sampaikan ini pendapat ulama. Ini yang sekenas, itu bukan pendapat pribadi. Seandainya pendapat pribadi saya tidak masalah. Tapi saya sampaikan ini pendapatnya Imam Syafi'i, mau ikuti ini. Kalau pendapatnya Bu Hanifah mau ikuti ini. Tapi kalau Bu Hanifah larinya ke sini, Imam Syafi'i larinya ke sini. Silahkan pilih. Jadi itu tidak masalah. Kalau ada yang berzakat dengan uang, kalau itu yang kita pakai dan itu benar, dapat 2 pahala. Kalau salah, dapat 1. Kan begitu. Tapi bahayanya kalau ini tertolak, karena puasa dan ibadah Ramadan tidak ada gunanya. Itu jadi masalah. Jadi tidak ada, Pak. Saya sebenarnya kan Basnas bisa akali kalau misalnya masuk beras, jual. Kalau mau disimpan, kan gitu. Cuma kenapa pemerintah, karena bisa ditransfer juga, karena bisa dipusatkan nanti zakat. Jadi masuk Basnas semua ditransfer saja. Kan memudahkan, karena kalau beras dibawa, wah nanti jadi harus ada gudang berasnya lagi Basnas. Kan begitu. Jadi ada beberapa pertimbangan sehingga ini dibuka. Tapi membuka ini tidak boleh menghilangkan fikih dasar. Itu kuncinya. Saya kira itu ya. Ini sudah masuk waktu ya. Nanti kita duduk kelar. Akhirul kalam. Allahumma bi'la qawmin dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.